Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan mulai perjalanan penting untuk memahami dan melawan diabetes, sebuah penyakit yang kini semakin banyak diderita oleh orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi, apa sebenarnya diabetes itu? Diabetes adalah kondisi medis yang terjadi ketika kadar gula dalam darah kita terlalu tinggi. Biasanya, tubuh kita memproduksi hormon insulin yang berfungsi untuk membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel tubuh sebagai sumber energi. Tapi pada penderita diabetes, proses ini terganggu. Ada dua jenis diabetes yang paling umum, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi karena tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali, dan ini sering dialami oleh anak-anak atau remaja. Sedangkan diabetes tipe 2, yang jauh lebih umum, terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan insulin secara efektif atau produksinya berkurang. Yang perlu kita pahami, diabetes tipe 2 sangat erat kaitannya dengan gaya hidup kita sehari-hari, seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan lainnya. Oleh karena itu, penyakit ini bisa dicegah dan dikendalikan dengan langkah-langkah tepat. Kalau diabetes tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari gangguan ginjal, kebutaan, luka yang sulit sembuh, sampai penyakit jantung. Maka dari itu, mengenal penyakit ini sejak awal adalah langkah paling penting supaya kita bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik. Dalam seri ini, kita akan kupas tuntas tentang gejala, penyebab, serta langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk melawan diabetes dengan gaya hidup sehat. Yuk, mulai dari mengenali diabetes dulu agar kita semakin siap menghadapi tantangan ini. Setelah kita mengenal apa itu diabetes, selanjutnya penting banget untuk tahu tanda-tanda atau gejala awal yang sering muncul. Dengan mengenali gejala ini, kita bisa lebih cepat mengambil tindakan dan mencegah komplikasi yang serius. Beberapa gejala yang sering dialami oleh penderita diabetes antara lain adalah sering merasa haus secara berlebihan. Ini karena tubuh mencoba mengeluarkan gula darah yang berlebih melalui urin, sehingga membuat kita lebih sering buang air kecil. Selain itu, kamu mungkin juga merasa cepat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Ini terjadi karena sel tubuh tidak mendapatkan cukup energi dari gula darah yang tidak dapat diserap dengan baik. Berat badan yang tiba-tiba turun drastis tanpa alasan yang jelas juga bisa jadi tanda diabetes, terutama jika disertai rasa lapar yang meningkat. Gejala lain yang perlu diperhatikan adalah penglihatan mulai kabur, luka yang sulit sembuh, dan sering mengalami infeksi terutama pada kulit dan gusi. Kalau kamu atau orang di sekitar mengalami beberapa gejala tersebut, jangan tunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Pemeriksaan sederhana seperti tes gula darah bisa memberikan informasi penting tentang kondisi tubuh kita. Ingat, deteksi dini sangat berperan dalam mencegah risiko komplikasi yang lebih parah. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kamu sudah mengambil langkah penting untuk menjaga kesehatan dan melawan diabetes. Lalu, salah satu kunci utama untuk melawan diabetes adalah dengan mengatur pola makan kita sehari-hari. Tubuh kita mendapatkan energi dari makanan yang kita konsumsi, terutama dari karbohidrat yang diubah menjadi gula darah. Namun, jika kita terlalu banyak mengonsumsi gula dan karbohidrat olahan seperti nasi putih, roti putih, dan makanan manis, kadar gula darah bisa naik drastis dan membuat tubuh kesulitan mengelolanya. Oleh karena itu, penting banget untuk mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan. Sebaliknya, perbanyaklah makanan yang kaya serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah sehingga kadar gula tetap stabil. Selain itu, jangan lupa untuk memilih sumber protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan kacang-kacangan. Protein membantu membangun otot dan menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Porsi makan juga harus diperhatikan, jangan makan berlebihan dalam satu waktu. Lebih baik makan dengan porsi kecil tapi sering, supaya gula darah tidak melonjak naik dan turun secara drastis. Minum air putih yang cukup juga sangat penting agar tubuh tetap terhidrasi dan membantu proses metabolisme. Dengan pola makan yang sehat dan seimbang seperti ini, kita bisa mencegah kenaikan gula darah dan mengurangi risiko terkena diabetes. Berikutnya, kita masuk ke langkah yang tidak kalah penting, yaitu menjaga tubuh tetap aktif melalui olahraga atau aktivitas fisik. Olahraga bukan hanya membuat tubuh bugar, tapi juga membantu mengontrol kadar gula darah.
Saat kita bergerak, otot akan menggunakan gula dalam darah sebagai sumber energi, sehingga kadar gula bisa turun secara alami. Selain itu, aktivitas fisik juga meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih efektif memanfaatkan gula darah. Tidak perlu olahraga yang terlalu berat. Mulailah dari hal sederhana seperti berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, bersepeda santai, berenang, atau melakukan senam ringan di rumah. Yang penting adalah konsistensi, karena manfaat olahraga akan terasa jika dilakukan secara rutin. Kalau kamu punya aktivitas yang banyak duduk, coba biasakan untuk berdiri atau berjalan sebentar setiap 1 jam sekali. Gerakan sederhana seperti naik turun tangga atau melakukan peregangan juga membantu menjaga tubuh tetap aktif. Selain bermanfaat untuk mengendalikan gula darah, olahraga juga bisa menjaga berat badan ideal, memperkuat jantung, dan membuat pikiran lebih segar. Jadi, gerak aktif itu investasi kesehatan yang luar biasa. Dengan tubuh yang aktif, risiko diabetes bisa ditekan, dan kualitas hidup pun meningkat. Selain pola makan dan olahraga, ada satu hal yang sering kita lupakan padahal pengaruhnya besar terhadap kesehatan, yaitu mengelola stres. Stres bukan hanya membuat pikiran lelah, tapi juga bisa berdampak langsung pada kadar gula darah. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini membuat gula darah naik sebagai respon alami tubuh, tapi jika terjadi terlalu sering, hal ini bisa memperburuk risiko diabetes. Itulah sebabnya manajemen stres menjadi bagian penting dalam langkah melawan diabetes. Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan, seperti latihan pernapasan dalam, meditasi, yoga, atau sekadar meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang kita sukai. Tidur yang cukup juga berperan besar. Kurang tidur membuat tubuh lebih mudah stres dan gula darah lebih sulit dikendalikan. Pastikan kamu mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas setiap malam. Jangan ragu untuk berbagi cerita atau curhat kepada orang terdekat. Terkadang, sekadar bercerita bisa membantu pikiran menjadi lebih ringan. Ingat, tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Ketika pikiran tenang, tubuh pun akan bekerja lebih baik, termasuk dalam mengatur kadar gula darah. Jadi, menjaga kesehatan mental adalah bagian penting dari gaya hidup sehat bebas diabetes. Kita sering merasa sehat-sehat saja, tapi sebenarnya ada kondisi di tubuh yang berjalan tanpa gejala jelas, salah satunya diabetes. Karena itu, pemeriksaan rutin menjadi langkah yang sangat penting untuk deteksi dini. Tes gula darah adalah cara sederhana namun efektif untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Pemeriksaan ini tidak hanya membantu mendeteksi diabetes, tapi juga memantau kadar gula agar tetap terkontrol bagi yang sudah terdiagnosis. Deteksi dini membuat penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Semakin awal kita mengetahui adanya masalah, semakin besar peluang untuk mengendalikannya sebelum menimbulkan komplikasi serius. Selain gula darah, pemeriksaan kesehatan rutin juga bisa mencakup tekanan darah, kolesterol, serta fungsi organ penting seperti ginjal dan hati. Semua ini saling berkaitan dengan kesehatan metabolisme tubuh. Jangan menunggu sampai merasa sakit baru memeriksakan diri. Jadikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Anggap saja ini seperti servis berkala pada kendaraan, supaya kita bisa melaju dengan sehat tanpa hambatan di masa depan. Dengan langkah ini, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang sayang pada kita. Selain menerapkan kebiasaan sehat, kita juga perlu menghindari kebiasaan buruk yang diam-diam menjadi pemicu diabetes. Merokok, misalnya, kebiasaan ini tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga mengganggu sirkulasi darah dan membuat tubuh kurang sensitif terhadap insulin. Begitu juga dengan konsumsi alkohol berlebihan, yang dapat memengaruhi metabolisme dan memperburuk kontrol gula darah. Tidur yang tidak teratur juga termasuk kebiasaan yang berisiko. Kurang tidur atau sering begadang bisa mengganggu hormon pengatur gula darah dan nafsu makan, yang akhirnya membuat kita cenderung makan berlebihan atau memilih makanan tidak sehat. Makanan cepat saji dan minuman manis yang sering kita konsumsi tanpa pikir panjang juga termasuk faktor utama yang meningkatkan risiko diabetes. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuhnya tinggi, sementara nutrisinya minim. Mulailah perlahan untuk mengurangi dan mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Misalnya, ganti minuman bersoda dengan air putih atau infused water, pilih camilan sehat seperti buah, dan buat jadwal tidur yang teratur.
Ingat, menghindari kebiasaan buruk bukan berarti kita kehilangan kenikmatan hidup, tapi justru membuat hidup lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih panjang. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari mengenal diabetes, mengenali gejalanya, hingga langkah-langkah pencegahannya. Sekarang, waktunya kita menyatukan semua itu menjadi motivasi untuk benar-benar memulai hidup sehat. Perjalanan melawan diabetes bukanlah langkah sekali jalan. Ini adalah proses yang memerlukan komitmen, kesabaran, dan konsistensi. Tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam satu malam. Mulailah dari hal kecil tapi konsisten, kurangi gula, tambah sayur di piring makan, berjalan kaki setiap hari, tidur lebih teratur. Ingat, setiap perubahan kecil adalah investasi untuk masa depan kita. Jangan tunggu sampai sakit baru memulai, karena menjaga selalu lebih mudah daripada mengobati. Buatlah tujuan yang jelas. Misalnya, ingin berat badan ideal, ingin tetap sehat untuk keluarga, atau ingin bebas dari obat-obatan. Setiap kali rasa malas datang, ingat kembali alasan itu. Dan yang paling penting, ingat bahwa hidup sehat bukan sekadar melawan penyakit, tapi juga tentang menjalani hidup dengan energi penuh, pikiran jernih, dan tubuh yang siap menghadapi setiap tantangan. Jadi, ayo mulai sekarang. Jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup, bukan pilihan sementara. Karena masa depan kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.